Ya, salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita surgawi, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sebagaimana dituliskan di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Masa-masa yang sukar itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita bisa mengalami masa yang sukar ini. Dan masa yang sukar itu bisa berwujud masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita, bisa berupa masalah kesehatan, masalah perekonomian, pekerjaan, usaha, rumah tangga, bahkan juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Terkadang kita merasa sangat jenuh dengan masalah persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Karena masalah datang bertubi-tubi, masalah yang satu belum selesai, sudah datang masalah yang baru lagi, dan masalah yang baru datang belum bisa diselesaikan, kemudian timbul masalah lagi, sehingga membuat kita kadang-kadang merasa lelah, capek, bahkan membuat kita putus asa karena masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita, seperti yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Kalau kita merasakan, merenungkan bagaimana keadaan situasi yang sedang terjadi, baik di bidang ekonomi maupun di bidang-bidang yang lainnya, membuat kita kadang-kadang merasa jenuh untuk menghadapi semuanya. Nah, jika sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi keadaan, situasi, masalah, persoalan yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Maka mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari agar supaya kita bisa menyikapi keadaan situasi yang terjadi dengan baik, tetapi juga dengan benar. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Perikop ini tidak asing bagi kita, tetapi mari kita akan bersama-sama renungkan kembali. Injil Yohanes pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Ya, demikian saya bacakan dengan cepat firman Tuhan.
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Dari perikop kebenaran firman Tuhan ini dikisahkan bahwa pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana, dan saat itu timbul masalah terjadi, yaitu di dalam pesta pernikahan itu kekurangan air anggur. Air anggur adalah merupakan hidangan yang pokok, yang sangat-sangat juga menentukan apakah pesta itu menjadi pesta yang berhasil, menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan yang kekurangan anggur menjadi masalah yang besar bagi pesta pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, ketika itu ibu Tuhan Yesus diundang, Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Masalah yang terjadi bisa diatasi, bisa diselesaikan dengan baik, dan bahkan membawa sukacita yang besar, karena tidak seperti apa yang terjadi pada pesta-pesta yang lainnya. Sebab dikatakan bahwa air anggur yang dihidangkan dari awal sampai pada akhir pesta itu tetap dalam keadaan yang baik, yang memuaskan semua tamu-tamu yang diundang. Nah, masalah yang terjadi pada saat itu bisa teratasi, dan saya sangat percaya bahwa setiap punya kerja pasti sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sudah diatur dengan sebaik-baiknya. Tetapi toh Tuhan mengizinkan hal-hal yang terbaik atau hal-hal yang tidak baik terjadi. Ya, terjadi masalah yang dihadapi di pesta tersebut. Nah, demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana saya sampaikan di depan bahwa Tuhan juga seringkali mengizinkan masalah persoalan itu terjadi di dalam kehidupan kita, bukan karena kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, bukan karena kita
melakukan hal-hal yang menyimpang di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan masalah persoalan itu terjadi, kita sangat percaya Tuhan punya rencana-rencana yang indah, yang baik di balik masalah persoalan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, khususnya anak-anak Tuhan. Karena kita sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan yang tidak baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita, tetapi rancangan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya adalah rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan penuh dengan harapan. Maka dari perikop ini kita bisa belajar apa yang sedang terjadi pada waktu itu dan bagaimana kita menyikapi masalah persoalan yang sedang terjadi. Yang pertama yang kita bisa pelajari bahwa Tuhan itu memakai masalah persoalan di dalam hidup supaya kita datang kepadanya. Supaya kita datang kepadanya. Pada waktu itu, ketika Ibu Yesus diberitahu bahwa mereka kehabisan anggur, kemudian yang dilakukan oleh Ibu Yesus adalah dia datang kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang keempat atau ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata kuncinya adalah Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus. Ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus, mengungkapkan, menyampaikan apa yang menjadi masalah pada waktu itu, apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Kemungkinan kalau mau cari cara yang lainnya untuk bisa mengatasi masalah, mungkin juga bisa cari toko yang menjual air anggur, kemudian membelinya. Datang kepada orang yang memiliki persediaan banyak air anggur, kemudian pinjem, juga mungkin bisa. Tetapi yang dilakukan oleh Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kekurangan anggur. Ini adalah pilihan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Memilih mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, atau datang kepada Tuhan dan mengutarakan masalah persoalannya kepada Tuhan. Itu adalah pilihan. Kenapa Ibu Yesus memilih datang kepada Tuhan? Sebab Ibu Yesus tahu siapa sejatinya Yesus pada waktu itu. Yesus bukan anak sembarangan, bukan manusia yang biasa. Memang Yesus adalah manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Kenapa Ibu Yesus tahu? Karena dia diberitahu. Ketika Ibu Yesus
ini Maria akan mengandung. Malaikat Tuhan sudah memberitahu bahwa ia mengandung bukan karena hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi karena Roh Kudus. Dan anak yang dikandung itu adalah Mesias, Immanuel, yang datang dari Allah. Oleh sebab itu dengan pengetahuan, pengertian seperti itu, kemudian Ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Dan sekalipun Tuhan Yesus berkata, "Waktuku belum tiba, Ibu, mau apa engkau daripadaku?" Tetapi Ibu Yesus tidak kemudian pergi dan kemudian mencari, berusaha dengan cara-cara yang lain, tidak. Ini yang perlu bagi setiap kita, sehingga ketika masalah, persoalan, apapun itu namanya terjadi di dalam setiap kehidupan kita, pilihan ada pada kita semua. Yang menentukan adalah kita semua. Apakah kita mau mencari jalan keluar dengan kekuatan, kemampuan kita sendiri, atau kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, "Tolong, aku sedang menghadapi masalah persoalan yang aku sendiri tidak mampu untuk bisa memberikan jalan keluar." Dan kita sangat percaya Tuhan kita yang sudah berfirman, yang sudah berjanji, pasti akan menepati setiap janjinya. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, sebagaimana tema firman Tuhan sepanjang tahun ini, "Carilah dahulu kerajaan." Yesaya pasal 40 ayat 31. "Tetapi orang-orang yang mencari, yang berseru-seru kepadaku akan mendapatkan kekuatan yang baru." Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan masih banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita semua, yang menjadi jaminan bagi setiap kita untuk bisa mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan ingin melalui masalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan kita sendiri, tetapi kita senantiasa hanya berharap akan pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita semua. Di dalam Alkitab banyak contoh yang menyatakan tentang hal ini. Ketika Daniel ada di Babel sebagai orang buangan, dia tetap menjadi orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang tidak suka kepada Daniel.
kemudian berupaya untuk menyingkirkan Daniel dengan membujuk kepada raja pada waktu itu untuk memberikan maklumat barang siapa yang dalam waktu 30 hari mengajukan permohonan kepada dewa-dewanya dan kepada orang-orang lain, pihak-pihak lain, bukan kepada raja, maka harus diberi hukuman, dimasukkan ke dalam gua singa. Ini adalah rekayasa orang-orang yang tidak senang kepada Daniel. Nah, dikatakan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11, demi didengar Daniel akan maklumat yang dari raja itu, maka apa yang dilakukan oleh Daniel, dikatakan ia naik ke atas lotengnya dan kemudian di situ dia berdoa kepada Tuhan seperti apa yang biasa dilakukan. Daniel tidak kemudian melarikan diri. Daniel tidak kemudian mengikuti maklumat yang diberikan oleh raja yang adalah merupakan upaya bagi orang-orang yang tidak senang kepada Daniel pada waktu itu. Tetapi Daniel datang kepada Tuhan. Disitulah Daniel mendapatkan ketentraman hati sehingga tidak takut, tidak gentar menghadapi masalah yang mengancam bukan saja kedudukannya sebagai seorang pegawai kerajaan, tetapi juga mengancam nyawanya sendiri. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Kemudian saya juga seringkali mencontohkan ketika Raja Yosafat menghadapi musuh-musuhnya yang secara tiba-tiba menyerang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Bani Moab, Bani Amon, sepasukan tentara Meonim. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Sebagai seorang raja pasti memiliki strategi di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Punya tentara prajurit yang gagah perkasa, kuat. Demikian juga memiliki perlengkapan senjata untuk bisa menghadapi musuh-musuhnya. Masalah persoalan bisa saja diatasi. Tetapi pada waktu itu Yosafat tidak melakukan itu semua. Mengandalkan kekuatan, kemampuan sendiri tidak. Tetapi di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ketiga dikatakan, memang Yosafat menjadi takut. Dalam ketakutan itulah Yosafat kemudian mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pilihan ada pada Yosafat. Dia mengambil keputusan, dia memilih tidak untuk mengandalkan kekuatan kemampuannya sebagai seorang raja, tetapi dia lebih memilih untuk mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, mengajak seluruh rakyat untuk berkumpul, kemudian mereka berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan perlindungan, pertolongannya, dan mengalahkan musuh-musuhnya. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, langkah pertama yang harus kita ambil ketika kita diizinkan menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Banyak pilihan memang, tapi pilihan yang paling tepat adalah kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah dan oleh Tuhanlah kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Karena kita percaya sebagaimana benaran firman Tuhan sudah mengatakan, Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kekuasaan ada di atas baunya. Artinya bahwa
Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang mustahil tidak menjadi mustahil, sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan bukan saja saat-saat kita menghadapi masalah, persoalan dalam kehidupan ini, kita datang kepada Tuhan, tetapi biarlah kedekatan kita kepada Tuhan, kedatangan kita kepada Tuhan itu kita lakukan, kita jalankan setiap waktu, setiap saat. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan, kita sudah siap. Karena kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu ada bagi kita. Maka kalau Raja Daud dikatakan ia berhasil di dalam segala kehidupannya, segala pekerjaannya, karena Tuhan selalu menyertai dia. Bagaimana Tuhan selalu menyertai dia? Karena Daud selalu rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bukan ketika ada masalah, ada persoalan datang kepada Tuhan, tetapi setiap saat, setiap waktu ya kita bisa belajar dari Daud. Daud bukan orang yang tidak sibuk sebagai seorang raja, dia adalah orang yang sibuk, tetapi dia menyisihkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang utama di dalam hidupnya. Sehingga mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan 7 hari, yaitu 7 kali sehari, ya. 7 kali sehari Daud itu datang kepada Tuhan. Seringkali angka 7 diartikan angka sempurna. Artinya bahwa Daud selalu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dan itulah yang membuat Daud berhasil. Karena Tuhan pun juga kita sangat percaya tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan setiap kita yang senantiasa mengandalkan Dia. Puji Tuhan, ini yang pertama yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian yang kedua, Tuhan memakai masalah, persoalan dalam hidup supaya kita lebih percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat, mengalami pekerjaan Tuhan yang ajaib. Tadi dikatakan ketika Ibu Yesus datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, "Mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba?" Ayat kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang Ia katakan kepadamu, buatlah itu." Sekalipun Tuhan Yesus berkata, "Waktuku belum tiba," tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, "Apa yang Ia katakan kepadamu, buatlah itu." Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan? Sekalipun Tuhan berkata, belum waktunya, Tuhan berkata tidak, tetapi Ibu Yesus percaya bahwa Tuhan pasti akan
memberikan pertolongannya. Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya. Sebab kita tahu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Tuhan diumpamakan sebagai seorang gembala. Gembala yang senantiasa memperhatikan kehidupan domba-dombanya. Gembala yang tidak pernah lari dari masalah persoalan yang dihadapi oleh domba-dombanya. Dan itu yang menjadi keyakinan Ibu Maria pada waktu itu. Maka dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan, perbuatlah itu, lakukanlah itu. Ya. Artinya bahwa ini adalah wujud dari iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun belum melihat Tuhan Yesus bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi Ibu Yesus percaya bahwa Tuhan pasti bisa. Maka kemudian ketika Tuhan Yesus melihat iman percaya dari Ibu Yesus, kemudian Tuhan Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Kemudian setelah penuh, Tuhan Yesus memerintahkan untuk mencedok air itu, membawa kepada pemimpin pesta, dan itu semua dilakukan oleh pelayan-pelayan, taat kepada setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan ketaatan itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Mujizat terjadi, pertolongan demi pertolongan dinyatakan. Seandainya pada waktu itu para pelayan kemudian berpikir, untuk apa mengisi tempayan-tempayan? Toh sudah tidak lagi diperlukan untuk pembasuhan. Yang sedang dibutuhkan saat ini kan air anggur, bukan air untuk pembasuhan. Untuk apa? Dan mereka kemudian tidak mau melakukan, maka tidak akan terjadi mujizat. Tapi karena mereka percaya dan kemudian taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Kuasa Allah dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, jalan keluar yang terbaik dinyatakan. Bagian kita adalah percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Selebihnya dari itu adalah bagian dari Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Kita jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Kita jangan meragukan akan kemahakuasaan Tuhan untuk melakukan segala perkara. Bagi kita yang perlu adalah berserah, tunduk di dalam otoritasnya. Dan kita jangan kemudian berharap untuk segera bisa memenuhi seperti apa yang kita perlukan. Kadang-kadang perlu waktu untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan tidak kemudian berfirman, ya, tersedialah air anggur. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Tetapi Tuhan lebih menggunakan proses agar supaya apa yang dikehendaki terjadi bagi orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian mentaati seperti apa yang Tuhan
kehendaki. Ada proses, harus mengisi tempayan dengan air. Harus menimba, harus cari air. Ya, sampai penuh. Kemudian membawa air itu kepada pemimpin pesta. Perlu keberanian untuk melangkah. Membawa air, padahal yang dibutuhkan adalah anggur. Ya perlu keberanian untuk mengimani apa yang dilakukannya. Dan dengan demikian, bukan saja hal-hal yang biasa yang dialami, tetapi mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Luar biasa rencana Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi dalam kehidupan kita, membawa kepada kita agar supaya kita semakin percaya kepada Tuhan, agar supaya semakin kita mengalami perkara-perkara yang besar yang daripada Tuhan. Kemudian yang terakhir yang sungguh luar biasa, melalui hal itu agar supaya Tuhan itu dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Ayat 11 tadi dikatakan, hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya sehingga banyak orang-orang yang akhirnya mempermuliakan nama Tuhan dan bahkan murid-muridnya percaya kepada Tuhan. Bahkan saya percaya orang-orang yang pada waktu itu hadir melihat kejadian itu menjadi percaya kepadanya, mempermuliakan namanya. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masa yang sukar boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus menyadari, tetap bersyukur, dan kita percaya di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan punya rencana-rencana yang sangat indah, baik bagi kita tetapi juga bagi Tuhan. Agar supaya nama Tuhan dipermuliakan, semakin dipermuliakan, dan membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.